Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Langsung aja nih ya. Soalnya tuh durasinya terbatas. Jadi begini, pagi-pagi gue nih ketemu kawan nih, ya kan, sepulang dari masjid. Dia bertanya sama aku, "Pak Haji, saya mau nanya," katanya dia, "sebenarnya tujuan kita itu di dunia untuk apa?" Ya kan. Nah, aku bilang, "Tanyalah sama Ustadz. Aku ini bukan Ustadz," ya kan. "Tapi saya yakin Pak Haji bisa jawab," katanya dia gitu kan. Ya aku kalau emang maunya begitu ya aku cobalah, ya kan, jawab. Mudah kok, tujuan kita di dunia itu untuk apa. Tapi itu pertanyaannya kurang dalam. Harusnya bertanyanya seperti ini. Sebenarnya kita dilahirkan di dunia, ya kan. Tujuan yang sebenarnya itu apa gitu loh, ya kan. Ya artinya begini loh, ya kan. Bahwa kita di dunianya tujuannya untuk apa? Itu tidak lebih dari amanah, ya kan. Jadi bahwa hidup itu adalah bagian daripada amanah itu sendiri. Nggak ada yang lain. Jadi tidak lebih dari amanah, ya kan. Artinya kita tujuan kita tidak mencari cinta, tidak mencari harta, ya kan. Tujuannya itu adalah amanah itu sendiri. Itu. Karena cinta yang hak itu hanya kepada Allah. Kalau kita mencintai melebihi urusan dunia ini lebih dari Allah aja kan, artinya kita akan kecewa. Bukannya nggak boleh kita ini mencintai istri kita, anak kita, ya kan. Artinya itu kerabat kita, harta kita, ya kan. Terus ya semua yang kita miliki yang ada di dunia ini boleh, tapi jangan melebihi kita kepada Allah. Hanya itu. Bohong tuh urusan dunia semuanya. Kalau aku ngomong jujur ya, artinya seperti itu. Kita kan semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau kita melebihi cinta kita pada dunia ini daripada Allah, ya kan, kita akan kecewa pasti akan kecewa. Bahkan Allah udah banyak menjelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa musuhmu yang sebenarnya itu adalah bukan orang lain tapi wargamu sendiri, anak, ya kan, istrimu sendiri. Makanya Allah memperingatkan, ya kan, kepada manusia, "Ku anfusakum wa ahlikum naro," jagalah dirimu, keluargamu dan ahlimu dari api neraka. Itu jelas kok, ya kan. Nggak usah lagi dikoreksi, nggak usah lagi diperdebatkan, ya kan. Bukti banyak di dunia ini keluarga yang hancur-hancuran, ya kan. Karena apa? Karena mereka lebih mencintai dunia, ya kan. Makanya ini kita kembalikan lagi bahwa cinta yang hak itu hanya kepada Allah. Dan itu udah pasti. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, semoga Allah jaga semua urusan kita, keluarga kita. Ya. Allah jamin semuanya, insya Allah, ya kan. Artinya seperti itu, ya kan. Ya kita harus syukurin, ya kan. Itu adalah bagian nikmat yang terbesar di dalam hidup kita, ya kan. Lalu aku nanya sama kawanku itu, "Lo tahu nggak maksud dari Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban? Nikmat mana yang kau dustakan?" Ya kan? Oke deh, aku beri contoh begini ya. Aku beri contoh begini. Hanya gambaran aja, artinya hanya sebuah gambaran aja dari pengertian ayat tadi itu kan. Seandainya kamu, ya kan, dikasih barang mewah, maksudnya HP yang harganya 20-30 juta, pasti mau dong, ya kan. Apalagi kalau kita nggak punya duit, dikasih barang mewah, udah pasti mau. Tapi, ya kan,
kuping pendengaranmu dicabut, matamu dicabut, ya kan? Kamu pilih mana? Ya kan? HP yang harganya 20-30 juta atau pilih mata dan kupingmu masih sehat. Disinilah maksud daripada arti. Nikmat mana? Nikmat Tuhan mana yang kau dustai? Pasti kita memilih. Kita nggak akan memilih mata kita sehat, ya kan? Pendengaran kita sehat, udah pasti. Apalah, inilah maksudnya dari ayat tadi, ya kan? Jadi kadang-kadang ya kan, nilai-nilai manusia itu, ya kan, bukan tergantung daripada apa yang kita miliki, apa yang kita simpan, ya kan, berapa banyak yang harta simpan. Tapi nikmat yang lebih dari itu adalah nikmat kita, ya kan, begitu mencintai Allah lebih dari yang lain, itu doang. Karena semuanya akan hilang, akan pergi, ya kan, semuanya akan pergi. Itu harus kita percaya. Kalau, ya kan, apa yakin istri kamu akan mendampingi kamu seumur hidup, ya kan? Bisa aja kamu ditinggal mati atau ditinggal dalam keadaan hidup. Apa yakin anak istrimu akan mencintai kamu selamanya? Ya kan? Semuanya itu bisa akan terjaga. Artinya kita bisa akan diselamatkan kalau kita mendahului cinta kita hanya pada Allah. Bukannya nggak boleh, ya. Silakan kamu kejar dunia kamu, ya kan. Silakan apa yang kamu inginkan di dunia ini. Allah nggak pernah melarang, ya kan. Allah cuman sayang kepada kita, ya kan. Artinya begitu doang, ya kan. Semua yang kamu miliki semua kan yang hilang. Coba kita hitung untung ruginya, ya. Kita hitung untung ruginya, ya kan. Untung ruginya kan kayak, ya kan, bahwa sesungguhnya manusia ini kan sebenarnya dalam keadaan merugi. Apa yang kita makan jadi kotoran, ya kan. Barang-barang yang kita miliki suatu saat akan menjadi rongsokan, ya kan. Aku pikir surat ya, demi waktu asar, ya kan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus. Artinya begini loh ya. Jadi langsung aja ngomong kan. Artinya kan, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Coba kamu hitung-hitung, ya kan. Kecuali orang-orang yang mengerjakan amal saleh dan saling nasihat menasehati. Itu, ya kan. Dan yang kedua, aku ingin memperingatkan, ingin menasihati sedikit, menasihati sedikit. Mungkin kalian juga udah pada pintar kali ya. Artinya begini loh, ya kan. Kalau aku baca surat Al-Fatihah ayat pertama, ya kan, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Itu kan artinya segala puji syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji syukur itu hanya bagi Allah, bukan untuk manusia, ya kan. Untuk manusia kita hanya mengucapkan terima kasih kalau kita diberikan sesuatu. Tapi semuanya kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Bahwa aku hari ini diberi rezeki melalui si A, ya kan. Kita kembalikan lagi. Ya Allah, aku bersyukur. Hari ini aku mendapatkan rezeki. Ya, seperti itu. Enggak boleh kita mengatakan kita bersyukur sama manusia. Lalu aku bertanya sama diri aku sendiri, ya kan. Kalau di sini ada segala puji, emang puji syukur itu ada berapa gitu kan? Segala puji syukur hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, ya kan. Aku cari-cari, ya kan, di tafsir mana nggak pernah ketemu. Ya, suatu hari mungkin udah 2 tahun kemudian aku lihat satu tafsir, ya kan, keluaran dari Al-Manar gitu. Aku baca di situ bahwa puji syukur itu ada 4, ya kan. Ternyata dibagi 4. Yang pertama, ya kan, puji syukur antara makhluk kepada Khalik, ya kan. Makhluk itu adalah kita ini, ya kan. Khalik itu adalah Tuhan, makhluk kepada Khalik. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha tinggi, atau Engkau yang maha segala-galanya. Itu yang pertama. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah.
Yang kedua, antara khalik kepada makhluk. Hai manusia, aku ciptakan engkau, ya kan, lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Kita syukurin, ya kan. Artinya kita dilebihkan dari makhluk, dilebihkan dari monyet, dari kambing, ya kan, dan yang lain-lain sebagainya. Kita bersyukurlah dijadikan sebagai manusia, dijadikan manusia. Jadi kita kembalikan lagi. Yang ketiga, antara makhluk kepada makhluk, ya kan. Maksudnya ini artinya kita melihat sesuatu yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Kita syukuri, kita lihat laut yang luas, ya Allah, kita kembali kebesaran-Mu, ya Allah. Kita lihat gunung, ya kan, yang begitu tinggi. Kita kembalikan lagi kepada Allah, ya kan. Yang keempat, antara halik kepada halik, ya kan. Artinya di sini aku adalah aku. Jadi maksudnya apa di sini? Jangan kita sombong, jangan kita memakai selendang Tuhan. Yang boleh berkata ini hanya Tuhan. Hanya Allah yang boleh berkata begini. Kalau kita bisa kita mengatakan seperti aku adalah aku, ya kan. Artinya kita sudah menjadi orang-orang yang sombong. Pasti akan hancur, ya kan. Urusannya akan hancur, urusan itu ya. Karena kita sudah menjadikan diri kita Tuhan. Itulah tadi dari 4 tadi ya yang mungkin saya jabarkan. Saya juga dapat tuh dari data dari tafsir juga, ya kan, artinya. Jadi apalah yang dibanggakan oleh manusia ini, ya kan. Di waktu kita angkat tangan, takbiratul ihram kita angkat, Allahu Akbar. Engkau maha besar, ya Allah. Aku menyerah, ya Allah. Angkat tangan, artinya menyerah. Ya kan. Yang kedua, kita mengucapkan subhana rabbil azim wa bihamdi. Artinya apa? Sini. Engkau yang maha agung, ini apa, ya kan? Ya kan. Terus kita sujud. Kita ringkas saja dah sujud, ya. Kita ucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Engkau yang maha tinggi, ya gua ini apa, gua rata sama tanah, apa yang mau dibanggakan? Bahkan Allah mengatakan, ya. Yahruju min baini sulbi wa taraib. Sesungguhnya kamu itu hanya dibuat dari tulang belakang, dari air yang kotor, ya. Apa yang kamu mau banggakan? Kamu bukan dibuat dari emas, ya. Jadi yang membedakan manusia itu bukan karena manusianya, tapi ilmunya membedakan. Itu saya setuju, ya. Kalau ilmunya membedakan, makanya kita disuruh mencari ilmu sampai kita masuk ke liang kubur. Itulah pentingnya ilmu. Memang aku nggak membahas ini. Aku lagi membahas yang lain gitu kan. Artinya kita bersyukurlah, ya kan, artinya dalam hidup ini kita kembali lagi, ya. Dalam hidup ini artinya kita bila kita paham, ya kan, artinya sungguh Islam itu suatu ajaran yang paling nikmat. Bahkan pada di zaman Nabi orang untuk mendapatkan nikmat Islam aja harus berperang dulu, ya kan. Kita sekarang udah terima bersih, ya, artinya kan nggak perlu berperang lagi. Cuman memang banyak orang yang nggak memahami masalah tentang Islam ini sendiri. Begitu besar nikmat Islam ini, ya kan. Tapi kita nggak pernah sadari. Bahkan kita mengeyel, ya kan. Bahkan kita merendahkan, meremehkan orang satu dengan yang lainnya, ya kan. Bahkan sampai ada yang namanya Nabi sampai dihina, ya kan, dinistakan, Al-Quran dinistakan, ya kan. Itulah yang saya tidak bingung cara berpikir mereka. Ya mereka mungkin, Masya Allah, ampunkanlah, ya, sebelum dia mati, dalam arti dia bertobat penuh, ya kan. Nggak ada manusia yang bisa menantang Tuhan, ya, nggak ada. Kenapa aku bilang? Karena kamu bakal mati. Ya kan. Nggak ada yang bisa menantang Tuhan. Kalau memang kalian berani, silakan, ya kan. Contoh udah digambarkan gitu di dalam sejarah-sejarah manusia. Ya seperti Firaun, ya kan. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Ya Allah, ya hari ini aku cuma ingin diberi pemahaman aja, ya kan. Soal masalah iman, aku sendiri nggak tahu.
Apakah selama ini ya kan sholatku, doaku ya kan diterima atau enggak, Allah aku enggak tahu. Yang penting aku melaksanakan apa yang diperintahkannya. Ya, ya begitulah ya kan, artinya ini adalah jalan hidup ya kan. Islam itu adalah jalan hidup ya kan. Yang terbaik. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih terbaik dari Islam. Coba, ah, ah, coba tanya, coba ada nggak, ya kan, yang mengajarkan tentang waktu? Nggak ada, cuma Islam. Aku nggak bicara sholatnya. Wah ini aku tahu nih waktu subuh, aku udah tahu nih waktu zuhur. Zuhur artinya matahari ada di atas. Nih waktu aku tahu nih waktu asar, artinya matahari udah mulai mau rubuh ya kan. Ini aku tahu nih waktu maghrib ya, itulah penutup hari ya kan. Aku tahu ini hari ya Isya ya, udah hari baru ya kan. Artinya udah malam lah, artinya seperti itu ya kan. Ada nggak ajaran yang seperti Islam? Coba aku tanya, nggak ada yang mengajarkan mengajarkan tentang waktu. Luar biasa kan? Ya. Kadang-kadang juga bingung gitu. Lihat manusia ini kadang-kadang ya nggak benar menyadari bahwa dia itu makhluk ya kan. Bahkan dia akan lebih rendah kalau dia nggak pernah sujud di hadapan Tuhan. Bahkan dia lebih rendah dari monyet ya. Ya kan. Makanya derajatnya manusia itu makin tinggi ketika dia sujud di hadapan Allah. Ketika dia menangis di hadapan Allah, bukan menangis karena manusia ya kan. Jadi aku kembali lagi bahwa tugas kita itu nggak lain menjalankan amanah ya kan. Bahkan setan tuh ditanya sama teman-teman, ini cuma cerita Sahihul Hikayat ya. Jadi setan pernah ditanya, maukah kamu jadi manusia, kata Allah kepada setan, untuk tobatmu katanya. Lalu setan menjawab, aku nggak akan bisa jadi manusia. Kenapa, kata Allah, ya kan. Biarlah, kata setan ini, aku tetap menggoda manusia untuk mengikuti aku sampai manusia itu masuk neraka bersamaku. Kenapa, kata Allah, jawab lagi. Aku katakan mampu ya Allah. Karena yang terberat adalah amanah jalan. Hanya manusia yang bersih pikiran dan manusia yang baik yang bisa menjalankan amanah, ya kan. Setan aja nggak mampu, ya kan. Karena bagi setan terberat adalah menjalankan amanah. Amanah itu bukan main-main loh, ya kan. Manusia itu banyak hancur karena nggak jujur lagi ya kan. Dia udah berkhianat, mereka kan berkhianat ya, bahkan dia tuh udah berkhianat sama dirinya sendiri, amanah itu udah berbohong sama dirinya sendiri ya, seperti itu. Artinya yang terberat itu ya, dalam kehidupan manusia adalah melaksanakan amanah ya. Kita ini manusia kan gampang tergoda, manusia gampang tergoda manusia ini. Nggak lebih ya kan, jujur aja sama diri saya sendiri ya kan. Ya semoga ya aku diberi kekuatan dalam arti, atau kita semua lah diberi kekuatan dalam arti bahwa kita ini tetaplah berdoa pada Allah untuk menjadi orang yang baik ya kan. Saya kira hanya itulah jawaban yang bisa saya berikan ya, hanya itulah ya. Jadi cukup sampai di sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.